Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah malam ini kita bisa bersilaturahim untuk kali pertamanya di Musalla Al-Istiqamah. Istiqamah ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Surah dengar ya? Dengar Bu? Dengar ya. Insyaallah malam ini kita akan pertama belajar bagaimana Nabi Ibrahim mendidik dan mengasuh anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok Nabi, bahkan keluarga yang dipuji Allah di dalam Al-Quran. Tidak hanya pada tingkat seseorang sebagai manusia biasa. Allah katakan tentang Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Di antara gelar yang Allah berikan, Allah sebutkan untuk Ibrahim itu Khalil. Khalil tidak seperti manusia biasa. Kalau bahasa kitanya kekasih. Kalau kekasih itu biasanya lebih dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari sekian banyak nabi yang digelar dengan Khalil, Allah jadikan kekasihnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, menjelaskan di antara bentuk kekasih Allah, sayangnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim itu minta. Allah tidak mencabut nyawa Nabi Ibrahim kecuali Ibrahim itu yang minta. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah usianya tua, ya, sudah tua sekali, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok malaikat yang berupa manusia, berwujud manusia, yang mengingatkan, di mana Allah tahu bahwa Ibrahim bukan manusia yang tidak ingkar, yang tidak mau dengan janji Allah. Pastilah seorang nabi yang digelar dengan siddiq, seorang nabi yang mulia. Maka kemudian Allah mengutus seorang atau mengutus malaikat yang berwujud manusia tua renta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyambut dan memberikan sambutan hangat, bahkan disuruh masuk ke rumahnya. Lalu kemudian di dalam percakapan orang tua ini, yang sebenarnya dia adalah malaikat Allah, dia mengatakan, ya, kalau kita sudah tua kemudian tidak produktif lagi, maka tidak ada solusi dan jalan yang terbaik kecuali kematian. Tapi kata ini jangan digunakan pula untuk orang-orang tua kita, Pak. Ini nampak orang tua nanti yang sudah tua duduk mati aja lah, Pak, katanya. Tidak baik seperti itu. Ini adalah Ibrahim memahami sebuah sindiran, sehingga kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya dalam keadaan bersuci. Ada yang mengatakan dalam keadaan sujud, ada yang mengatakan dalam keadaan salat. Ala kulli hal, Ibrahim alaihissalam, di mana Allah menjadikannya seorang kekasih di antara sekian banyak nabi. Itu levelnya sebagai seorang manusia. Naik levelnya sedalam keluarga. Allah gambarkan di dalam sebuah firman-Nya, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ini level keluarga. Sesungguhnya Allah
memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran atas sekalian alam. Kalau tadi levelnya sebagai manusia Allah jadikan seorang kekasih, kalau ini Allah sebutkan keluarga Ibrahim alaihissalam merupakan keluarga pilihan di dalam Al-Quran. Maka kalau kita ingin belajar bagaimana mengasuh anak, bagaimana mendidik anak dan keluarga, maka marilah kita belajar kepada Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berhasil mendidik anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Ibrahim dalam sejarahnya, beliau memiliki 2 istri. Istri pertamanya adalah Sarah, dan kemudian lahirlah dari Sarah itu seorang anak yang bernama Ishak. Dan istri kedua beliau adalah Hajar, yang dari Hajar lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dari kedua keturunan Nabi Ibrahim ini, ya kita lihat semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim bisa kita lihat dari Ishak lahir siapa? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Yusuf alaihissalam. Dan dari keturunan Ismail alaihissalam, maka dari garis keturunannya itu lahirlah seorang nabi penutup yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberhasilan Ibrahim dalam mendidik anak tampak pada kesolehan Ismail, tampak pada kesabaran Ismail alaihissalam. Ini seorang anak yang luar biasa, Pak. Maka kita banyak dimensi bagaimana Ibrahim memberikan kepada kita spirit pendidikan, spirit pengasuhan kepada kita. Ibrahim memiliki 2 sisi kebaikan yang patut kita contoh, sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah terdapat uswah hasanah pada Ibrahim dan pada keluarganya dan orang-orang yang bersamanya. Kita lihat, maka dari garis keturunan tadi kita lihatlah bagaimana Ibrahim berhasil di dalam mendidik anak-anaknya. Ya, hari ini Pak, mari kita lihat kepada konsep bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana pola pengasuhan Ibrahim itu. Silakan antum buka surat Ibrahim itu sendiri, ya. Surat Ibrahim yang kita awali pada ayat yang ke-35. Ini diantara konsep, diantara pola pengasuhan Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan kepada kita melalui ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim." Ketika Ibrahim berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Rabbij'al hadzal balada amina." Nah ini. Ibrahim itu dia bukan tinggal di Mekah, tapi dia tinggal di Palestina. Ketika kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk hijrah ke kota Mekah, ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan anaknya, maka kemudian ya berkilo-kilo Ibrahim alaihissalam mengantarkan Hajar bersama anaknya yang masih kecil. Masih kecil, Pak. Maka Ibrahim mengantar anaknya dan istrinya ke tanah suci Mekah. Kita akan lihat nanti bagaimana kondisi Mekah ketika itu. Tidak kondisi Mekah seperti hari ini. Maka kemudian setibanya di kota Mekah, Ibrahim alaihissalam yang pertama kali yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam agar Allah jadikan tempat di mana dia menitipkan atau menempatkan anak dan keluarganya ini menjadi sebuah tempat yang aman. Ini pola pengasuhan yang pertama. Pola pengasuhan seorang ayah, bunda harus berusaha mencari lingkungan yang sehat untuk pendidikan mental anaknya, untuk pendidikan jiwa anaknya. Lingkungan itu harga mati dalam pendidikan. Karena ketika lingkungan itu baik, insya Allah kita akan mudah mengarahkan anak kita. Namun ketika lingkungan itu tidak baik, maka itu akan sulit bagi orang tua. Bagaimanapun ketatnya kita di rumah mengawal anak-anak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, bisa. Tapi ketika dia sudah keluar rumah, maka ini akan menjadi hambatan berat bagi kita orang tua.
Makanya dulu para ulama kita kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ketika mereka mencari tempat tinggal, ada rumus yang mereka pakai. Sebelum mereka mencari tempat tinggal untuk keluarga mereka, ada satu rumus yang mereka pakai. Apa itu? Mereka menjadikan kenyamanan tempat tinggal itu melihat kepada tetangganya. Makanya ungkapan para ulama kita apa? Al-jaru qabla dar. Tetangga itu sebelum kita memilih tetangga, sebelum kita menentukan di mana kita akan menyewa rumah, di mana kita akan membeli tanah untuk kita bangun rumah, di mana kita akan membeli rumah yang itu menjadi tempat tinggal kita bersama anak kita. Rumus pertamanya adalah kita harus melihat bagaimana tetangga yang bersama kita nanti tinggal di komplek itu. Al-jaru qabla dar, yaitu menentukan siapa tetangga kita sebelum kita menjatuhkan pilihan untuk membeli tanah agar kita bangun di atasnya rumah, atau kita menyewa rumah agar kita tempati bersama keluarga kita, atau mungkin kita membeli rumah untuk kita tinggali bersama keluarga kita. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar tempat yang ia tinggalkan untuk Ismail yang masih kecil dan Hajar bersama anaknya, maka dimintalah kepada Allah agar Allah jadikan tempat itu tempat yang aman. Tempat yang aman penting, Pak. Di hari ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Baik itu aman secara akidah kita, aman secara ibadah kita. Ini ada perumahan musolanya ada. Ada perumahan, jangankan musola, paling-paling ditinggalkan tanah pasum fasos, silakan nanti masyarakat membangunnya. Padahal sebetulnya, kalaulah seandainya para pengembang itu mau, Pak, mengambil bagian pahala, maka masya Allah, ketika perumahan itu sekian ratus rumah dan di situ ada kaum muslimin yang banyak tinggal di sana, dia bangun rumah dari keuntungan, maka betapa banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Maka ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin di dalam pengasuhan anak. Maka kita harus menjatuhkan pilihan kita, berusaha untuk mencari tempat yang aman, sebagaimana Ibrahim alaihissalam ketika berada di kota Mekah, dia minta kepada Allah azza wa jalla agar tempat tinggal anaknya aman, aman untuk akidahnya, aman untuk ibadahnya, aman untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, aman. Yang kedua, di antara pola Nabi Ibrahim dalam pengasuhan yang beliau lakukan untuk anaknya adalah berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini hal yang kedua, Pak. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan anak dan keturunannya dari kesyirikan, dari menyembah selain Allah, atau dari perbuatan-perbuatan yang itu akan menjatuhkan kepada amal yang akan menjatuhkan amal kita, yaitu kesyirikan. Kita tahu di antara pelopor dakwah yang disebut dengan penegak tauhid itu Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Banyak gelarnya, Pak. Disebut dengan pelopor tauhid karena beliau sangat luar biasa di dalam menegakkan akidahnya di saat itu. Maka Ibrahim alaihissalam yang pertama, yang ayah bunda, yang bapak ibu perhatikan, selain dari tempat yang kita pilih adalah tempat yang aman, maka kita harus berusaha mengawal akidah anak kita. Jangan sampai mereka ini jatuh terjerumus kepada kesyirikan, jatuh kepada dosa syirik, karena kesyirikan itu akan menggugurkan amal kita. Bahkan kesyirikan, kata Allah, adalah kezaliman yang sangat nyata, dan dia akan mendapatkan dosa yang tidak diampunkan Allah azza wa jalla. Itu yang kedua. Jadi kita tidak hanya membesarkan anak sehat fisiknya, dia bisa berlari kencang, bisa menendang bola dengan kencang, bisa berbicara dengan jelas. Bukan hanya itu. Kalau hanya sekedar mengawal, mendidik anak, membesarkan mungkin mudah, Pak. Cukup kita kasih makan, kita tinggalkan dia akan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Tapi pendidikan kita tidak hanya mendidik fisik anak,
Tidak hanya memperhatikan kesehatan jasmani, tapi yang lebih penting daripada itu kaum muslimin adalah mendidik anak-anak kita yang berjalan di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, di atas pemahaman yang benar, berjalan di atas pemahaman Al-Quran yang benar dan pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Jadi tidak hanya mendidik fisik anak, ya, kesehatannya, namun yang paling terpenting daripada itu semua adalah kita memperhatikan, ya, bagaimana anak kita tumbuh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini penting, Pak. Banyak orang tua hari ini yang sekedar ia memberikan pendidikan, ya cukuplah pendidikan, dia bisa sholat, ya kemudian dia bisa mengaji, ya selesai. Tidak hanya itu bagus. Namun pendidikan ini tidak hanya anak bisa sholat, tidak hanya bisa mengaji, namun yang paling terpenting penanaman tauhid. Karena itulah yang akan menjadi kunci kaum muslimin. Kokohnya anak kita akan tegak di atas agama Allah tergantung bagaimana tauhidnya. Bahkan nanti ketika amal banyak yang dilakukan oleh anak kita di dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, kesehariannya beribadah, namun kebiasaan syirik tetap dilakukan, ini tidak akan membuahkan kebaikan pada anak kita nanti. Maka kita sebagai orang tua harus memahami terlebih dahulu bagaimana Islam memahami agama ini dengan baik, bagaimana Islam memandu kita, bagaimana Islam mendidik kita sebagai orang tua, ayah, bunda yang faham dengan agama dengan sebaik-baiknya, dengan pemahaman yang benar. Maka mari kita kawal sisi ruhi anak kita, sisi keimanannya. Jangan sampai anak-anak ini nanti tumbuh berkembang, ya, di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah selamatkan anaknya dari kesyirikan ini. Kenapa demikian? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, kenapa aku minta kepada engkau agar engkau selamatkan anak dan keturunanku dari kesyirikan? Karena sesungguhnya berhala-berhala itu banyak sekali menyesatkan manusia. Nah, hari ini kalau kita lihat kepada konteks hari ini, Pak, mungkin berhala tidak ada di rumah kita, ya enggak? Tidak ada. Tapi mungkin banyak berhala-berhala yang berupa, ya, bentuknya berbeda di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini ada game katanya, Pak, saya tidak tahu nama gamenya. Ini sangat tersebar di masyarakat. Anak-anak dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi memainkan game ini. Ada game seperti yang diceritakan oleh teman-teman. Game itu ada, ya, berwujud orang, ya, dia akan mengejar sesuatu, tidak akan bisa mengalahkan sesuatu itu kecuali sujud kepada berhala dulu. Coba, Pak, ini game ini bahaya. Kalau itu yang ditonton oleh anak kita, kalau itu yang dilihat oleh anak kita, dan dia meyakini hal yang apa yang dilihat dan ditontonnya, maka ini akan berpengaruh besar. Dia tidak akan bisa mengejar tujuannya kecuali harus sujud dulu kepada berhala. Ada yang tahu enggak game itu apa namanya? Alhamdulillah enggak tahu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga tidak tahu. Kalau ada ayah bunda yang tahu, maka tolong dicek betul permainan apa yang ditonton oleh anak kita. Itu bahaya. Nah, saya pernah dilihat, saya tidak ingat namanya. Game itu, sekali lagi, seorang yang menjadi pemain itu, pelakunya tidak bisa mengejar sasaran yang dituju kecuali dia harus sujud kepada berhala dulu. Baru kemudian setelah itu bisa mengejar apa yang diinginkannya. Coba, Pak, kalau ini hari-hari anak kita yang dilihat, yang ditontonnya seperti ini, bisa kita bayangkan bagaimana ke depan akidah anak-anak kita. Berhala memang tidak ada di rumah kita, namun wujudnya berbeda dengan zaman hari ini. Banyak perkara-perkara yang akan bisa menyelesaikan anak kita, yang akan bisa menjadikan anak kita ini jauh dari agamanya. Maka itu kawallah akidah, kawallah, ya, bagaimana agama anak-anak kita tumbuh dalam agama yang benar. Maka itu Nabi Ibrahim katakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini pola yang kedua.
Pola yang kedua adalah pola pengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan akidahnya dan akidah keluarganya dari kesyirikan. Kita lihat pada pola pengasuh Ibrahim yang berikutnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita pada ayat yang ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya, ini yang ketiga, Pak. Ketika Ibrahim alaihissalam tiba di kota Mekah, maka dia mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, aku tinggalkan anak dan keluargaku di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Padang tandus. Tidak ada orang, tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa di sana. Sifatnya adalah tempat yang gersang. Maka mungkin, Pak, dalam hal ini perlu kita ingat, kalau memang tempat lokasi itu masih jauh dari orang, tapi aman untuk pendidikan anak kita, aman untuk akidah anak kita, barangkali itu juga perlu untuk kita lihat dari Ibrahim alaihissalam. Daripada tempat yang sudah ya terkontaminasi dengan berbagai kerusakan lingkungan, ya, walaupun itu ramai, atau dari sisi strateginya mungkin di tengah kota, dekat di tengah kota, ya kan, dan dekat ke jalan besar misalnya, ramai orang tinggal di situ, tapi dikhawatirkan akhlak daripada lingkungan itu sudah terkontaminasi dengan perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Maka lihatlah, jangan kita bersedih hati kalau mungkin tempat tinggal kita agak jauh sedikit. Dulu Ibrahim juga demikian kaum muslimin. Ketika dia mengantarkan Hajar ya dan Ismail, ditempatkan di sebuah tempat yang tidak memiliki apa-apa. Tidak ada kayu, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Sebuah tempat yang tandus. Ya, maka kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicarinya satu tempat. Nah, tempat yang ketiga inilah inda baitikal muharram. Ini pola pengasuh Ibrahim yang ketiga. Memilih tempat tinggal dekat dengan rumah Allah. Ini perlu, Pak. Nah, kalau kita dalam kondisi letih, mungkin pilek-pilek sikit, sakit-sakit kepala, corong masjid itu ke rumah kita, terdengar azan, insya Allah pun kita masih bisa ya bangkit dan bisa ke masjid. Tapi kalau suara azan ya saya kedengaran, ada alasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kecuali yang mampu. Rasanya saya tak mampu ke masjid hari ini. Mudah kita beralasan. Cari tempat, Pak, yang dekat dengan masjid. Alhamdulillah, bersyukur nih kaum muslimin yang di sekitar masjid. Sangat mudah, melangkah kaki langsung sampai ke musalla. Ini nikmat besar, Pak. Anak-anak bisa ke masjid, tumbuh ke masjid. Dan saya bangga dan sangat bersyukur hari melihat anak-anak duduk di masjid. Ada sebagian masjid atau mushola orang-orang pengurus masjidnya alergi dengan anak. Ini bahaya. Di antara pendidikan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kata beliau begini, kalau masjid sudah kosong dari anak, alamat umat itu akan hilang. Ini kalau pengurus masjid, ya jangan terlalu garang kepada anak-anak. Terus terang saya sampaikan, banyak masjid, Pak, anak-anak itu tak mau ke masjid karena pengurusnya sangat ya garang dan pemarah kepada anak-anak. Yang namanya anak-anak tentu main-main. Yang perlu kita tegaskan adalah ia diingatkan oleh gurunya dan diingatkan oleh kita orang tua. Anak-anak masya Allah dah cinta ke masjid, dia mau dia solat ke masjid, mengaji ke masjid, alhamdulillah, itu nikmat. Tapi perlu diingat ya anak-anak ya, ini rumah Allah, tempat untuk ibadah, dan diingatkan oleh orang tua sebelum kita berangkat. Nah, ini yang ketiga, Pak. Pola pengasuhan Ibrahim alaihissalam adalah memilih tempat yang dekat dengan rumah Allah. Tujuannya satu. Apa tujuannya? Liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Jelas, Pak. Maka didik anak-anak kita ya, dan usahakan kalau bisa tinggal cari rumah yang dekat dengan masjid atau musalla. Kalau tidak bisa, maka kita sebagai orang tua ajak anak kita ke masjid. Makanya di antara pola pengasuhan Ibrahim juga melibatkan anak di dalam ibadah. Ibrahim ketika sampai di kota Mekah membangun Ka'bah melibatkan Ibrahim, melibatkan Ismail. Libatkan anak-anak kita beribadah bersama anak-anak kita.
para bunda, para ibu-ibu di rumah dengan anak-anak perempuannya, salat misalnya di rumah, maka ajak anak-anak kita berjamaah bersama. Jangan salat sendirian, karena itu merupakan bentuk pelatihan pengasuhan untuk anak-anak kita. Ajak anak-anak perempuan kita salat bersama, berjamaah di rumah. Kita sebagai orang tua yang laki-laki, ajak anak laki-laki kita ke musalla ini, ajak mereka ke tempat ini untuk melaksanakan salat. Inilah pola pengasuhan yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau memilih tempat yang paling layak untuk ditempati adalah tempat yang paling dekat dengan masjid atau musalla kalau hari ini. Nah, itu kan? Kalau kita dekat dengan musalla sekali lagi akan mudah, Pak. Insya Allah. Apalagi anak-anak remaja, mahasiswa-mahasiswa cari kos itu yang dekat dengan musalla, cari kos yang dekat dengan masjid. Insya Allah kalau dekat dengan masjid, hati kita akan terikat dengan masjid. Begitu juga dengan anak-anak kita, Pak. Kalau mungkin di antara kaum muslimin ada yang sudah dewasa, anak-anak yang merantau, kuliah mungkin di luar Pulau Sumatera ini, mungkin dia ke Jawa dan lain sebagainya, maka ingatkan, kalau mencari tempat tinggal, carilah tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Ingatkan anak-anak kita, Pak, cari tempat tinggal yang dekat dengan masjid, cari tempat tinggal yang dekat dengan musalla. Insya Allah kalau dengan itu kita lakukan, maka kemudian insya Allah anak-anak kita bisa dekat dengan masjid dan bisa kita nyaman mendengarkan beritanya kalau dia melaksanakan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah katakan kepada kita melalui firman-Nya, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah di sebagian hati orang condong ke mereka. Hari ini terbukti, Pak, kota suci Mekah, orang-orang yang sudah berangkat haji ataupun umroh, coba kita tanya kepada mereka, apakah mereka ingin mengulangi atau tidak? Kira-kira jawabannya gimana? Ingin mengulangi. Kalau dia umroh pengen sekali, pengen 2 kali, 2 kali bisa, pengen 3 kali, karena berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita nyaman di kota Mekah, nyaman kita melihat kondisi kota Mekah, dan kita sangat merindukan untuk datang ke kota suci Mekah. Namun hari ini, kondisi pandemi hari ini sangat sulit bagi kaum muslimin untuk mendatangi kota suci Mekah. Baik, mudah-mudahan suatu hari nanti kita semua bisa datang kembali ke kota Mekah, baik itu haji maupun melaksanakan ibadah umrah. Nah, barulah yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan warzuqhum minas samarat. Ini Ibrahim ini, Pak, cerdas dalam berdoa kepada Allah. Ibrahim tidak meminta kepada Allah di depan kepada Allah agar Allah berikan rezeki kepada anaknya, tidak. Tapi Ibrahim meminta rezeki itu di belakang. Yang pertama yang kita minta kepada Allah itu bukan hal yang penting, bukan masalah rezeki. Allah sudah tetapkan rezekinya. Tapi yang paling penting, mintalah kepada Allah agar Allah selamatkan akidahnya. Itu, Pak. Agar Allah bimbing anak keluarga kita dalam ibadah, agar Allah kokohkan kita di dalam menjalankan syariat. Maka ini sebuah kecerdasan dalam berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat diri kita, coba lihat jujur kita, Pak, apa doa yang sering kita baca? Mana yang sering kita minta? Apa yang sering kita dahulukan dalam permintaan kita? Harus rata-rata rezeki. Contohlah Nabi Ibrahim dalam berdoa kepada Allah. Yang dia minta bukan hanya rezeki saja, tetapi jauh lebih mahal daripada rezeki itu adalah keselamatan akidah. Coba lihat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah sampaikan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, ketika Allah uji Nabi Ibrahim, ya Ibrahim selamat dengan nilai excellent, sempurna ujian Nabi Ibrahim, nilainya sempurna. Allah memberikan janji kepada Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau bagi manusia pemimpin. Tapi Ibrahim mengatakan, apa kata Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim iyakan langsung begitu saja? Apa katanya Ustaz? Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin bagi orang, pemimpin bagi manusia.
Lalu apakah Ibrahim mengatakan iya ya Rabbi? Apakah langsung Nabi Ibrahim mengatakan iya? Hah? Tidak. Nabi Ibrahim tidak melupakan anak-anak. Ibrahim langsung mengatakan qala wa min dzurriyyati. Kalau begitu ya Rabb, maka jadikan juga anak dan keturunanku pemimpin. Itu Pak. Qala wa min dzurriyyati. Anak keturunanku pun demikian ya Rabb. Maka di antara bukti daripada doa Nabi Ibrahim, Ishak dan keturunannya menjadi nabi, Ismail dan keturunannya menjadi nabi. Jadi kita harus cerdas sebagai orang tua di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya sehat badan ya, mudah rezeki, panjang umur. Tapi yang paling penting dalam doa kita itu, ya Allah selamatkan akidahku dan akidah anak-anakku. Jangan matikan kami kecuali dalam iman kepada Engkau. Bahkan Nabi Ibrahim berwasiat, Nabi Yakub pun berwasiat. Ya, di antara wasiat mereka apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati nak kecuali dalam keadaan muslim kepada Allah. Perlu Pak wasiat ini disampaikan kepada anak-anak kita. Tegaskan. Suatu hari nanti mungkin ayah telah tiada anak. Kamu menjadi seorang pemuda yang hidup di masamu, maka pertahankan agamamu, jaga akidahmu. Ya, dirikan salat, puasa di bulan Ramadan. Apapun yang kau hadapi, maka akidah adalah harga mati. Tak boleh dijual, tak boleh dilepaskan. Sekalipun nyawa harus melayang. Begitu Pak. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita kecerdasan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah di belakang, warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki tsamarat. Hari ini kota Mekah Masya Allah Pak, di kota suci Mekah kita dapatkan seluruh jenis buah-buahan, ya tak? Buah apa saja, pisang dengan segala jenisnya, bahkan durian pun sudah ada di sana. Ya Bu ya, durian pun sudah ada di sana Pak. Tidak hanya durian, Masya Allah, saya pernah melihat itu. Bahkan sampai jengkol, sampai petai pun ada di sana. Ini berkat doa Nabi Ibrahim di Mekah itu. Ada pohon jengkol di sana? Tidak ada. Ada pohon petai? Tidak ada. Tapi berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah berikan dengan cara Allah datangkan seluruh jenis-jenis makanan itu. Warzuqhum minas tsamarat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita la'allahum yashkurun, agar semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah sesungguhnya tujuan daripada rezeki itu kaum muslimin. Nabi Ibrahim mengajarkan kita konsep bagaimana ketika rezeki itu hadir kepada kita dan keluarga kita, maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. La'allahum yashkurun. Ya, agar semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Maka perlu ya Pak ya, ketika kita pulang bawa buah-buahan ke rumah kita, mungkin jeruk, mungkin buah-buahan yang lain kan, maka ibu-ibu sebelum makan bersama anak, sini nak, ini adalah jeruk yang Allah menciptakannya. Lalu kemudian melalui rezeki yang Allah titipkan pada ayahmu, kita dapatkan jeruk ini. Maka ini nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Ibu-ibu, buat kayak gitu di rumah ya. Sering ya, insyaallah. Jadi ajak anak kita ini untuk bersyukur. Ajari mereka ini ya, bahwa ini nikmat dari Allah. Karena Nabi Ibrahim mengajarkan kita agar setiap rezeki yang Allah berikan ujungnya adalah kesyukuran. Nah, ini. Kita sebagai ayah pulang kerja sore-sore bawa banyak oleh-oleh mungkin, bahkan mungkin banyak rezeki. Maka ajak anak kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka berdialog, ajak mereka berfikir kalau ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ajari mereka agar ya kenalkan kepada mereka kebesaran Allah, kekuasaan Allah dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah.
Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb, ya, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami tampakkan. Engkau mengetahui seluruhnya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai orang tua agar kita tanamkan kepada anak kita bahwa Allah melihat, bahwa Allah, ya, tidak ada satupun yang terluput darinya. Ajarkan kepada anak kita, ya, muraqabatullah. Apa yang kita lakukan, nak, di pagi, di sore hari, di siang dan di malam hari, bahkan di balik tembok ini, tidak ada satupun yang tidak terlihat oleh Allah. Allah melihatmu, nak. Allah melihat kamu. Ajarkan nilai-nilai tauhid ini, nilai-nilai pengawasan ini kepada anak kita. Hari ini, ya Allah, hampir-hampir nilai ini tidak ada dalam kehidupan kita. Nilai ini hilang. Seakan semuanya, ya, dalam pengawasan orang tuanya saja. Maka mari kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ibrahim mengajarkan pola pengasuhan yang luar biasa kepada kita, menanamkan muraqabatullah, menanamkan pengawasan Allah di dalam setiap gerak-gerik kita semuanya, di dalam setiap perilaku yang kita lakukan. Allah mengetahui. Maka beritahu anak-anak kita, ya bunda, kaum muslimin, kaum muslimat, beritahu anak-anak kita kalau Allah melihat. Apalagi yang sudah dewasa, yang sudah balik. Ingat, nak, mungkin bunda tidak bisa mengawasi kamu 24 jam, ayah bunda tidak bisa melihat kamu, tapi yang mengawasi kamu, nak, siapa? Allah. Abi Umi sudah mengajarkan ilmu ini kepada kamu. Kamu harus faham, kamu harus tahu bahwa Allah tidak meluput dengan perbuatan kita. Ajarkan ilmu itu. Ilmu mahal. Ini ilmu ini enggak dapat di SKS, enggak ada di SKS. Ini dalam Al-Quran. Allah ajarkan ilmu ini dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana ilmu muraqabatullah itu Allah tanamkan dalam pendidikan anak kita. Ibrahim melalui pengasuhan doanya, beliau mengajarkan kita agar menanamkan nilai-nilai muraqabatullah ini kepada anak-anak kita. Kaum muslimin, di antara pola pengasuhan Ibrahim alaihissalam terhadap Ismail alaihissalam adalah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Di Nabi Ibrahim ini, Pak, laki-laki seorang nabi yang mendapatkan anak di usia-usia sudah tua. Dan kalau kita lihat tadi istrinya kan Sarah. Sarah itu sudah lama menikah, tidak memiliki anak. Sarah ini wanita yang sangat cantik. Kecantikan Sarah, kata para ulama tafsir, silakan dibuka. Kecantikan Sarah itu, ya, itu kecantikannya itu mengisi bumi ini. Bayangkan, kecantikan Sarah itu adalah kecantikan yang sangat luar biasa. Di separuh bumi ini kecantikan itu diambil oleh Sarah. Jadi kalau hari ini kita dapat istri kita, ya syukuri aja lah, Pak. Karena kecantikan itu sudah diambil oleh Sarah. Maka dari keturunan Sarah itu, ya kan, lahirlah siapa? Ishak. Ishak, dari Ishak lahir siapa? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Nabi Yusuf itu nabi apa? Nabi yang paling ganteng. Maka wajar, itulah alur ceritanya. Jangan kaget, Pak, kok Nabi Yusuf ganteng sendiri? Enggak, memang dasarnya sudah ada keturunannya, mak neneknya cantik. Nah, itu dia. Ini kalau hari ini anak kita, ya syukuri apa adanya, karena pondasi di atasnya seperti itu. Iya, Pak, yang ya. Nah, itu. Jadi syukuri apa yang ada. Maka jangan sampai kita melihat kepada yang sebelah sana. Jadi Yusuf itu kenapa ganteng? Karena memang neneknya cantik. Itu Sarah itu, Bu. Ini kecantikan Sarah itu ya separuh bumi. Separuh dibagi-bagi sama ibu-ibu semuanya. Nah, itu dia. Itu. Jadi jangan kita kaget kenapa Yusuf begitu ganteng ketika Imratul Aziz tergoda, ya kan, di kota Mesir ketika itu. Kan dihina istri penguasa ini. Masa ia tergoda oleh budaknya di rumah. Nah, dibuatlah sebuah jamuan wanita-wanita di kota Mesir ketika itu. Dipanggillah oleh Imratul Aziz seluruhnya. Agar kalian tahu apa rahasianya, gitu kan.
Nah, dikasihlah tempat duduk, diberikan buah-buahan yang segar, dikasih pisau yang paling tajam satu persatu. Nah, beci bola tengok beko kan? Yusuf, keluar kamu. Nah, gitu kan? Keluar Nabi Yusuf, berjalan di atas wanita-wanita depannya. Kalau bahasa awak tengango. Iya Bu ya? Belalak ya? Mereka mengira mengupas mangganya, tapi ternyata mereka mengupas kulit tangannya. Bau kalian tahu rasa, kata Nabi Imratul Aziz. Itulah rahasianya kenapa saya tergoda. Baru kalian tahu kan, katanya rahasianya. Itu dia. Kenapa Yusuf ganteng? Apa rahasianya tadi? Karena neneknya Saro wanita yang separuh bumi, kata ulama tafsir. Nah, jadi boyong separuhnya barulah wanita dunia ini. Nah, jadi gitu. Sudah azan ya? Kita dengarkan dulu azan insyaallah. Azan. Bismillah. Insyaallah kajian akan diteruskan setelah azan Isya.
ati Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi Ibrahim alaihissalam memiliki dua orang istri. Istri pertamanya Sarah. Namun dari Sarah ini tidaklah mendapatkan keturunan segera. Maka kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke kota Mesir, lalu kemudian dari Mesir itu dia dihadiahkan seorang budak yang bernama Hajar. Itu sejarahnya. Hajar ini adalah awalnya budak. Dan kemudian budak ini dibawalah ke Palestina oleh Ibrahim. Nah, Sarah seorang wanita yang kuat imannya dan melihat Ibrahim sangat merindukan seorang anak. Maka kemudian Sarah lah yang menyuruh Ibrahim suaminya untuk menikahi Hajar. Jadi kisah istri menyuruh suami menikah itu sudah ada. Ya, zaman dulu sudah ada. Tapi hari ini mungkin langka, ya enggak? Kalaupun ada satu dua. Ini kisah istri yang menyuruh suami menikah, itu adalah kisah Sarah dengan Ibrahim terhadap Hajar. Maka atas permintaan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Tak lama kemudian dari pernikahan Ibrahim dengan Hajar lahirlah hamil Hajar. Hamil. Maka mulailah cemburu. Tidak bisa, Pak. Kecemburuan Sarah mulailah melihat lahirlah seorang anak. Makanya Ismail lebih besar dari Ishak. Lebih duluan lahir Ismail daripada Ishak. Walaupun pernikahan dengan Hajar itu setelah pernikahan dengan Sarah. Maka sehingga Sarah sempat bernazar untuk memberikan sesuatu kepada Hajar, diberi hukuman. Maka untuk menebus sumpahnya itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh paling tidak untuk melubangi telinga Hajar. Itulah sejarah perempuan pakai anting. Ini silakan dibuka nanti kita tafsir, baca bagaimana kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Perempuan kalau dulunya tidak pakai anting, dikasih anting apa yang terjadi? Tambah cantik kan? Bertambahlah setelah dilobangi telinga Hajar itu, dikasih pula anting sedikit di sana, maka bertambah cantiklah Hajar tadi. Semakin cantik Hajar, semakin memuncak cemburunya Sarah. Itulah cerita kenapa Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Hajar dipindahkan oleh Ibrahim ke kota suci Mekah. Nah, itulah di antara sirah dan kisah perjalanannya. Maka untuk memisahkan dua kubu ini, maka Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar ke kota suci Mekah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Dan subhanallah, itu semua adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dalam perjalanan bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari situlah tumbuh, dari situlah ibadah agama Islam, kemudian Ka'bah dibangun, dan dari situlah syiar agama ini kemudian tumbuh dan menerangi bumi yang ketika sudah mulai gelap. Kita lihat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita untuk berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Ada orang yang sudah menikah, dikarunia anak 1, 2, 3, mungkin 5 atau 6, maka bersyukurlah Pak atas nikmat anak itu. Karena Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi, inilah di antara bentuk pengasuhan Nabi Ibrahim, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat anak yang Allah berikan kepadanya walaupun sudah di usia tua. Karena di sini disebutkan alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku adalah Rabb yang maha mendengarkan doa. Jadi kalau sudah punya anak, tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah, Pak. Tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah, karena sekian banyak di antara orang yang sudah berumah tangga dan merindukan anak, namun belum Allah takdirkan. Dan ingat, itu bukan sebuah aib bagi seorang pasangan yang belum punya anak, bukan. Karena sesungguhnya anak itu adalah mutlak pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina.
Ya Allah, karunialah pasangan kami. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa anak itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Maka di antara pola pengasuhan yang mesti kita lakukan, kita berterima kasih kepada Allah atas anak, masya Allah, tumbuh besar, apalagi sudah bujang, ya, sudah gadis, masya Allah, syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, hadirkan bahwa ini karunia yang sangat banyak, bahwa amanah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pola pengasuhannya adalah bersyukur atas nikmat anak yang Allah berikan kepadanya. Nah, pola pengasuhan Nabi Ibrahim yang berikutnya, ini yang luar biasa, Pak. Ini doa Nabi Ibrahim ini tolong diulang-ulang. Doa Nabi Ibrahim ini sangat penting. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa kita ya, dalam sujud kita, mari kita bermunajat. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Jadi pesan utama kita, doa kita, Pak, Bu, ya, tolong dalam doa kita, ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Anak-anak yang teguh di dalam ibadah kepada Allah. Anak-anak yang senantiasa menjaga ya salat-salat mereka. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mari kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana beliau mengasuh Ismail alaihissalam menjadi seorang anak yang penyabar, yang menjadi seorang anak yang menerima takdir dengan penuh kesabaran dan ujian yang sangat berat, sampai ya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan anak di usia tua, dan sayangnya bukan main kepada Nabi Ismail alaihissalam, setelah Ismail menjadi seorang anak remaja ya pintar, cerdas, saleh, maka ujian berikut pun tiba kepada Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Namun Ismail mengatakan kepada Ibrahim, kepada ayahnya dengan tegas tanpa ada keraguan, faf'al bima tu'mar wa if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Engkau akan dapatkan aku dalam keadaan yang sabar di dalam menerima perintah-perintah itu. Coba lihat. Makanya para ulama tafsir mengatakan, engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sebetulnya Ismail ada juga rasa ngerinya, tapi dia mengatakan kepada ayahnya dengan tegas, dan Ibrahim menerima perintah itu dengan penuh keimanan. Maka kemudian Ismail alaihissalam ya Allah selamatkan dan Allah sempurnakan ujian Ibrahim, dan Allah berikan Ibrahim predikat yang excellent, ya, predikat yang luar biasa di dalam ujian-ujian tersebut. Maka ada satu hal yang patut kita ingat dalam kisah Ibrahim ini, karena dari satu sisi Ibrahim alaihissalam setelah ditinggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah, Ibrahim balik. Ibrahim pulang ke Palestina, ditinggalkan Hajar dengan anaknya di situ. Maka di sini ada pelajaran mahal untuk kita bersama di dalam pendidikan anak-anak kita. Kalau seandainya bunda para ibu-ibu ini ujiannya ya mungkin ya mendapatkan tipe pekerjaan suami di luar kota, atau mungkin pulang berapa kali sebulan atau 3 kali dalam sebulan, atau mungkin setengah tahun atau dalam setahun tipe pekerjaannya, atau mungkin diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ya terjadi ya tidak lagi bersama dalam membina rumah tangga. Maka hadirkan selalu di dalam persepsi, harus ada kita sebagai bunda yang mengokohkan anak kita. Kokohkan anak kita ya, karena hadirnya seorang Ismail begitu kuat dalam akidah dan keimanannya, kokoh di dalam ketakwaan kepada Allah, karena Hajar yang memiliki keimanan yang kuat, seorang ibu yang kokoh di dalam keimanan kepada Allah. Kan ketika Hajar ditinggalkan oleh Ismail, oleh Ibrahim, kan di tempat yang tandus itu, apa kata Hajar? Kenapa engkau tinggalkan Ibrahim kami di sini? Sampai 3 kali Ibrahim tanpa banyak berpikir, tanpa banyak dia berbicara, cukup mengatakan, ketika dia mengatakan ketiga kalinya, apakah Allah yang menyuruh kamu wahai Ibrahim? Maka Ibrahim seraya mengatakan iya. Kalau demikian halnya wahai Ibrahim suamiku, pergi kamu ke Palestina, biarkan kami tinggal di sini, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah.
Ini diperlukan akidah wanita seperti ini, keyakinan yang kokoh seperti ini, gitu kan? Ya, jangan sampai sehari 2 hari baru tinggal bekerja, nelpon 24 kali sehari kan? Biarkan suami dulu bekerja, nyaman dia, kokohkan anak-anak kita. Maka di antara persepsi yang harus dibangun ketika ayahnya mungkin jauh dari anaknya, persepsi ya, tetap dibangun bahwa ayah kamu itu hebat. Karena itulah salah satu kunci keberhasilan seorang anak. Ibrahim walaupun jauh tempatnya, Pak, dia tetap dekat dengan anaknya karena memang memiliki seorang istri yang luar biasa. Ibrahim ketika dikisahkan hanya 3 kali berjumpa dengan anaknya. Pertama Ibrahim mengantarkan Ismail, ya, kemudian Ibrahim ya datang kedua kalinya ketika anaknya Ismail sudah menikah. Ya, menikah Ismail dengan seorang wanita, dan ketika itu Ibrahim datang ke kota Mekah kedua kalinya. Tapi ketika datang ke rumah Ismail, Ibrahim tidak ada. Ketika Ibrahim datang ke rumah Ismail, Ibrahim tidak ada. Ketika Ibrahim datang ke rumah Ismail, Ismail tidak ada. Paham tak ceritanya? Ibrahim hanya 3 kali ke kota Mekah melihat Ismail. Pertama ketika mengantarkan, yang kedua ketika menjenguk anaknya sudah menikah Ismail. Tapi ketika sampai di rumah Ismail, ya, Ismail tidak ada, dan yang dijumpainya menantunya, anak perempuannya, menantunya, istri Ismail. Istri Ismail ini wanita yang kata para ulama tawilul lisan, cerewet. Yang diceritakan kepada Ibrahim adalah kekurangan kekurangan anaknya Ismail. Kekurangan. Cuma Ismail begini, panjang ceritanya. Ibrahim diam aja deh, ayahnya, mertuanya diam aja. Tetapi Ibrahim setelah pulang dari rumahnya itu, tidak banyak dia bicara, cukup beliau membalik palang pintu. Kalau dulu ada palang pintu, bayang ya. Kalau sekarang tidak ada lagi kunci. Kan di rumah-rumah dulu ada palang pintu, Bu ya, dikasih kunci itu kan palang pintu ya, Bu ya. Nah, Ibrahim membalik palang pintu. Ibrahim pergi, balik lagi ke Palestina. Setelah Ismail pulang ke rumah, diceritakan oleh seorang wanita ini, tadi ada orang tua begini. Mana dia? Dia sudah pergi. Apa yang diceritakan tadi? Dia tidak ngomong apa-apa kecuali melakukan satu hal. Ismail bertanya, apa yang dilakukan oleh orang tua tadi? Dia membalik palang pintu. Setelah Ismail mengetahui Ibrahim membalik palang pintu, ini isyarat dari ayah, kalau bini kamu kau tidak elok, kalau istri kamu ini tidak baik. Ismail anak yang saleh, anak yang taat, anak yang beriman kepada, paham dengan ayahnya, walaupun ayahnya tidak dekat dengan dia secara fisik, ya, jauh tempat tinggal, tapi kedekatan dibangun. Kalau hari ini bisa kita minta konfirmasi, bisa di video call kan, bisa kita telepon. Kalau zaman dulu mana ada? Isyarat itu menunjukkan ini perintah. Diceraikan oleh Ismail. Maka kalau sama mertua itu tidak usah terlalu banyak cerita tentang suami, Bu ya. Nanti tidak bagus ujungnya. Tahan sajalah. Sabar, selesaikan masalah berdua sebagaimana memulai masalah itu berdua, ya kan? Jangan libatkan orang ketiga. Hari ini hancur rumah tangga kita karena terlalu sering kita melibatkan orang ketiga. Kita beriman kepada hadis Nabi, jangan sembarangan laki-laki masuk ke rumah melalui pintu rumah kita. Iya, kita tutup pintu rumah kita, tapi lelaki lain itu masuk dari atap rumahnya. Paham tak? Ini masuk dia melalui satelit, masuk ke sini. Facebook. Yang dulu sahabat lama tak kenal, kawan lama jumpa di Facebook. Inbox. Nah, kalau sudah inbox itu ceritanya kan rahasia tuh. Mulailah curhat. Orang kalau sudah dicurhatin itu pantang, Bu. Dipantang. Kalau sudah dicurhatin, isi hati diserahkan. Nah, ini pas kali ini. Hancur rumah tangga kita. Rasulullah mengharamkan kita untuk memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke rumah kita. Tapi dia masuk melalui jendela rumah kita, melalui atap rumah kita masuk ke sini, benda kecil nih. Mulailah masing-masing dari kita bercurhat-curhatan.
Tidak peduli itu muda, tidak peduli itu tua. Yang penting ada temannya. Kalau laki-laki sudah dijadikan tempat yang nyaman oleh seorang wanita, sudah mulai, itu akan hancur rumah tangga kita. Maka tutup pintu kita, pintu jendela rumah kita, tutup atap rumah kita. Jangan masuk laki-laki manapun melalui atap rumah kita, masuk ke benda ini. Kalau tidak, hancur rumah kita. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, belajarlah terus kepada Nabi Ibrahim dalam pengasuhan anak. Yang mudah-mudahan kita bisa berhasil mendidik anak-anak kita dan mendidik keturunan kita agar bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, ya, menjadi anak-anak yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan modal utamanya adalah kesolehan. Karena pendidikan orang tua adalah sebuah keniscayaan, dan peran orang tua, ayah bunda sama-sama penting. Pentingnya peran itu ditentukan oleh usia anak. Kalau usia 0 sampai 2 tahun itu peran bunda yang sangat penting. Usia 3, 4, 5, 6 itu peran kedua-duanya. Kenapa demikian? Karena anak ketika usia itu adalah anak pandai meniru orang tua. Yang ditiru itu bukan yang diingat itu bahasa tubuh yang mencontohkan kebaikan. Karena usia itu anak sangat cerdas meniru perilaku kita. Jadilah orang tua, ayah bunda yang betul-betul menirukan perbuatan baik, yang mencontohkan ketaatan dan keimanan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Terima kasih. Wallahu taala alim shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.